Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat 27 yang berbicara tentang perkataan Yesus Kristus bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Apa yang saja yang kita bisa lihat dan pelajari dari pernyataan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup? Serta apa aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini? Temukan jawabannya dalam renungan kali ini. Selamat mengikuti. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini renungan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam bagian firman Tuhan tadi kita sudah melihat bagaimana Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Nah, saudara, pernyataan atau ucapan Yesus ini disampaikan pada saat Lazarus, saudara Maria dan Marta telah mati. Memang sebelumnya Lazarus sempat sakit keras, dan kabar tersebut telah disampaikan kepada Yesus. Kita bisa lihat itu di dalam ayatnya yang ketiga. Tetapi rupanya saudara, Yesus sengaja menunda untuk berkunjung ke tempat Lazarus. Ayatnya yang ke-6. Sampai pada akhirnya Lazarus meninggal. Alih-alih segera menyembuhkan Lazarus yang sakit keras, Yesus justru sengaja membiarkan Lazarus tetap sakit sampai akhirnya dia meninggal dunia. Ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tetapi saudara, tentu saja tindakan Tuhan Yesus itu bukan tanpa dasar atau tanpa alasan. Ya, tentu saja Tuhan Yesus mempunyai maksud dan tujuan di balik semua tindakannya tersebut. Ketika semua orang berharap Yesus segera menyembuhkan Lazarus, ayatnya 32 dan ayat 37, Tuhan Yesus justru membiarkan Lazarus mati dan terbaring dalam kuburan selama 4 hari lamanya, ayatnya yang ke-17. Bahkan Alkitab mencatat, Lazarus sudah berbau busuk karena sudah 4 hari dia dibaringkan di dalam kuburan, ayat 39. Nah, saudara, maksud dan tujuan Yesus di balik penundaan itu adalah supaya mereka belajar percaya kepada Yesus. Ayat 15. Supaya mereka juga percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah untuk keselamatan banyak orang. Ayat 42. Ya. Dan juga supaya anak Allah, Yesus Kristus, dimuliakan. Ayat 4. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, secara khusus tujuannya adalah supaya mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup yang berkuasa atas kematian, baik atas kematian secara jasmani maupun atas kematian secara rohani atau kematian kekal. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam peristiwa mujizat membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya kepada Marta bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup.
Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kata Yesus, mereka akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus Kristus, Yesus mengatakan bahwa orang tersebut tidak akan mati selama-lamanya. Ayat 25 sampai dengan ayat 26. Dan setelah mengatakan hal itu, Yesus menantang Marta. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan Yesus berkata, apakah Marta percaya kepadanya bahwa ia bukan hanya berkuasa untuk membangkitkan orang dari kematian secara jasmani saja, tetapi juga dia berkuasa untuk membangkitkan orang dari kematian secara rohani. Ya. Dan dari jawaban Marta, kita bisa melihat bahwa ia percaya kalau Yesus Kristus itu bukan hanya berkuasa untuk membangkitkan orang dari kematian secara jasmani saja, tetapi juga berkuasa untuk membangkitkan orang dari kematian rohani. Ayatnya yang ke-27. Dan di dalam teks ini, saudara, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus Kristus membuktikan klaimnya tersebut. Tuhan Yesus Kristus membuktikan bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup dengan cara membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan Lazarus pun bangkitlah dari kematian, disaksikan oleh banyak orang. Ayat 3, ayat 43 sampai dengan ayat 44. Dan dari peristiwa itu, banyak orang Yahudi yang menyaksikan mujizat tersebut percaya pada akhirnya kepada Yesus. Ayatnya yang ke-45. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada beberapa pelajaran rohani yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Yesus Kristus adalah sumber kebangkitan dan hidup. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah Yesus Kristus adalah sumber kebangkitan dan hidup. Ayat 25, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus Kristus mengklaim dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Yesus Kristus mengklaim dirinya sebagai sumber kebangkitan dan hidup. Yesus Kristus mengklaim dirinya berkuasa untuk mengaruniakan kebangkitan dan hidup. Yesus Kristus mengklaim dirinya bahwa dia berkuasa atas kematian. Dan ini sudah dibuktikan dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, saudara, klaim Yesus bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup, ini dinyatakan atau terlihat di dalam ucapan atau perkataan Yesus, akulah, atau aku adalah. Ya, kata Yunani yang dipakai dari terjemahan akulah dan aku adalah kata Yunani ego eimi. Saudara, kata Yunani ego eimi yang diterjemahkan akulah atau aku adalah, ini sinonim juga dengan bahasa Ibrani anihu yang secara harfiah diartikan aku ada, akulah dia. Saudara, istilah ego eimi ini tidak pernah diucapkan oleh manusia biasa, siapapun juga dia. Ya. Belum pernah ada manusia di dunia ini yang berani mengklaim dirinya sebagai ego eimi. Mengapa? Karena ucapan, perkataan, istilah ego eimi ini hanya digunakan oleh Allah. Hanya digunakan untuk Allah saja. Ucapan, perkataan, atau istilah ego eimi ini mempunyai pengertian ilahi. Karena ungkapan aku adalah digunakan
dalam perjanjian lama sebagai penggambaran Allah ketika dia menyatakan dirinya kepada Musa, "Aku adalah Aku." Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Jadi kata ego eimi ini, saudara, berakar dari perjanjian lama. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, orang Yahudi pada masa Yesus sangat memahami konsep ego ini. Itulah digunakan hanya untuk Allah saja dan bukan untuk manusia. Ya, orang Yahudi itu sangat paham sekali dengan konsep ego eimi, atau dalam bahasa Ibrani-nya anihu. Ya, sangat paham sekali konsep ini. Ya, dan konsep ini dalam pemikiran orang Yahudi, kata ini, istilah ego eimi ini hanya digunakan untuk Allah saja dan bukan untuk manusia. Ya, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menggunakan istilah ini untuk dirinya, waktu Tuhan Yesus mengatakan ego eimi, orang Yahudi sangat marah dan menganggap Yesus telah menghujat Allah. Karena ketika Yesus mengatakan, mengklaim dirinya ego eimi, itu sama saja Yesus sedang menyamakan, Yesus sedang menyetarakan dirinya dengan Allah. Ya, kita bisa lihat contohnya, saudara, dalam Yohanes 8 ayat 57 sampai dengan ayat 59. Saya baca ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Kata "aku telah ada" dalam teks Yunaninya dipakai kata ego eimi. Apa respon orang Yahudi? Ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara lihat, ya. Orang Yahudi berusaha untuk melempari Yesus dengan batu. Kenapa? Karena Yesus menggunakan sebuah istilah kalimat yang hanya Allah sendiri boleh pakai. Ego eimi. Ya, dalam konsep, dalam pemikiran orang-orang Yahudi, kata ego eimi itu hanya untuk Allah. Kata ego eimi hanya diucapkan oleh Allah. Karena kata itu bermakna kekal. Aku adalah pribadi Allah yang kekal. Kata itu menunjukkan keilahian Allah sendiri yang kekal, yang tidak berawal, yang tidak berakhir. Dia sudah eksis sejak dalam kekekalan. Dia tidak diciptakan, dia kekal adanya. Itulah yang ada dalam pemikiran atau konsep orang Yahudi dengan kata ego eimi. Maka tidak heran waktu Yesus menyebut dirinya, "Aku telah ada sebelum Abraham jadi." Ego eimi, ya, yang ada dalam pemikiran orang Yahudi. Ini Yesus telah menghujat Allah. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah yang kekal. Kalau Allah itu kekal, maka betul, dia sudah eksis sebelum Abraham jadi. Dia bukan hanya eksis sebelum Abraham jadi, tetapi juga dia yang menciptakan Abraham. Karena Abraham adalah manusia yang diciptakan. Orang Yahudi sangat marah, lalu mengambil batu dan melempari Yesus. Ya, Alkitab mencatat Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seringkali orang Kristen ya diserang dengan sebuah pertanyaan yang bertujuan bahwa Kristus adalah Tuhan yang diimani oleh orang Kristen itu keliru. Ya, ada banyak serangan dari orang-orang non-Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan.
Lalu mereka menyampaikan sebuah pertanyaan klasik, sebuah pertanyaan yang sangat basi, yang sampai hari ini terus diulang-ulang, terus ditujukan kepada orang Kristen, padahal sudah diberikan jawaban berkali-kali, tetapi pertanyaan itu masih terus saja diberikan kepada orang Kristen. Di mana di dalam Alkitabmu dicatat bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah. Ya, orang-orang seperti Zakir Naik dan yang lain-lain itu, saudara, terus-menerus menunjukkan pertanyaan ini kepada orang Kristen. Bahkan sampai mengatakan kalau ada di dalam Bible-mu, di dalam Alkitabmu, bahwa Yesus mengatakan, "Aku adalah Allah," maka saya akan percaya dan mengikut Yesus. Saudara, teks ini menunjukkan sudah sangat jelas sekali, ya, keilahian dari Yesus Kristus. Ucapan Yesus itu jelas menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Kalau mereka ingin mencari bukti bahwa Yesus adalah Allah, kalau mereka ingin mencari bukti Yesus mengatakan sendiri kalau dia Allah, inilah ayatnya. Ya. Mereka mengatakan harus ada yang tersirat, "Aku adalah Allah." Oleh sebab itu orang-orang seperti ini, kalau ada mesin waktu, saudara, ya, harus dibawa dulu ke zaman di mana Yesus pernah hidup. Harus dibawa dulu dalam konsep orang Yahudi ketika Yesus hidup di zaman orang Yahudi pada waktu itu. Ya, waktu Yesus mengatakan ego eimi, itu sama saja dalam bahasa, dalam konteks kita hari ini, dia sedang mengatakan, "Aku adalah Allah." Ya, sama saja ego eimi itu dalam konteks sekarang ditulis atau sama saja diartikan dengan "Aku adalah Allah." Ya, ada 7 perkataan akulah yang dicatat di dalam Injil Yohanes ini. Ya, yang ingin menunjukkan keilahian daripada Kristus. Ya, bahkan kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri menambahkan satu perkataan akulah, "Akulah Alfa dan Omega," yang menunjukkan kekekalan Yesus. Siapa yang kekal selain Allah? Ya. Jadi pertanyaan di mana di dalam Bible, di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Allah ini. Ya. Ini kata ego eimi dalam bahasa sekarang, dalam konteks sekarang itu sinonim, sama artinya dengan mengatakan aku adalah Allah. Itu sebabnya orang Yahudi berusaha untuk melempari Yesus. Karena waktu Yesus menyatakan ego eimi, aku adalah dia, aku adalah aku, maka itu sama saja Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Itu adalah ucapan yang hanya diucapkan oleh Allah sendiri. Dan waktu Yesus mengatakan ego eimi, akulah dia, aku adalah, maka orang Yahudi melihat Yesus, orang ini kurang ajar. Karena dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Dia sedang mengklaim dirinya sebagai Allah yang kekal. Itu sebabnya orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Karena itu sebuah penghujatan terhadap Allah. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan dengan terang benderang keilahian Yesus Kristus. Ya. Nah, kepada polemikus non-Kristen, ya, saudara, berhentilah mencari-cari alasan untuk menyerang kekristenan secara khusus keilahian atau kealahan Kristus yang diimani oleh orang Kristen. Saudara, jangan mencari sumber keilahian, kealahan Yesus di luar Alkitab, ya, karena di luar Alkitab kita tidak bisa menemukan sumber utama mengenai keilahian Yesus, sumber primer, sumber utama untuk mengetahui kealahan Yesus, Alkitab. Oleh sebab itu, bacalah Alkitab dengan baik dan benar. Pelajarilah Alkitab dengan baik dan benar. Jangan dulu dekati Alkitab dengan konsepmu yang berusaha untuk mencari-cari kesalahan Alkitab, tetapi berusahalah untuk merendahkan dirimu, untuk mencari kebenaran di dalam Alkitab. Dan saya percaya, ya, kalau saudara menundukkan hati saudara untuk mencari kebenaran Alkitab secara khusus keilahian Yesus Kristus,
Ya, di mana Yesus menyebut dirinya sebagai Allah. Maka ketika saudara dengan rendah hati mau belajar Alkitab, menerima Alkitab sebagai kebenaran, maka saudara akan menemukan kebenaran itu. Karena sumber utama untuk kita bisa menemukan kealahan dan keilahian Yesus hanya di dalam Alkitab, bukan dalam kitab saudara, bukan dalam kitab-kitab yang lain, hanya di dalam Alkitab. Ya. Nah, ini sedikit sebuah tanggapan saudara bagi setiap polemikus yang menyebut dirinya polemikus non-Kristen yang berusaha untuk menyerang kekristenan dengan sebuah pertanyaan untuk meragukan kealahan atau keilahian Yesus. Di mana di dalam kitabmu, di dalam Bible-mu dicatat bahwa Yesus mengatakan, akulah Allah. Ini ego eimi. Saudara harus kembali dulu kepada konsep orang Yahudi di sana, ya, sehingga saudara bisa memahami, oh ternyata benar. Ego eimi sama saja dengan kalimat sekarang itu, aku adalah Allah. Ya. Nah, kembali saudara kepada topik kita. Jadi ketika Yesus mengucapkan ego eimi untuk dirinya sendiri, hal tersebut merupakan sebuah klaim bahwa dirinya adalah Allah, setara dan sehakikat dengan Bapa. Ya. Istilah ego eimi yang digunakan oleh Yesus untuk dirinya menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang ilahi. Dia adalah Allah yang sejati, ego eimi. Ya, ini menunjuk kepada keilahian Yesus Kristus. Ini merupakan bukti daripada kealahan, ketuhanan Yesus Kristus. Nah, oleh karena Yesus Kristus adalah Allah sendiri, maka tidak heran ia berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Why? Mengapa? Karena hanya Allah saja sendirilah yang menjadi sumber kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang menjadi sumber kebangkitan dan hidup. Hanya Allah saja. Hanya Allah sendirilah yang bisa mengaruniakan kebangkitan dan hidup kepada manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengaruniakan kebangkitan dan hidup selain hanya Allah sendiri. Ya. Nah, oleh karena Yesus Kristus adalah Allah sendiri, Allah yang sejati, maka Dia adalah kebangkitan dan hidup. Artinya, Dia adalah sumber kebangkitan dan hidup. Artinya, Dia berkuasa untuk mengaruniakan kebangkitan dan hidup. Dia berkuasa, Yesus Kristus berkuasa atas kematian atau maut. Yesus Kristus berkuasa untuk melepaskan manusia dari kematian atau maut. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, istilah kebangkitan yang berasal dari kata Yunani anastasis ini memiliki makna kebangkitan tubuh dari kematian atau kubur. Kata ini juga mengandung makna pengharapan akan kehidupan yang baru. Kata ini juga kebangkitan atau kata Yunaninya anastasis ini punya makna bukti kemenangan atas kematian. Kebangkitan, ya. Sedangkan istilah hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Istilah hidup yang ada dalam ayat 25 ini yang merupakan ucapan Yesus. Kata hidup ini berasal dari kata Yunani zoe yang mempunyai arti hidup sejati, hidup rohani. Kata zoe ini dibedakan dengan kata bios yang dalam bahasa Indonesia sama-sama diterjemahkan hidup, tetapi maknanya beda. Zoe bicara tentang hidup yang sejati, bicara tentang hidup yang rohani, sedangkan bios bicara tentang hidup secara jasmani. Itu sebabnya ada ilmu yang disebut biologi, ilmu yang mempelajari hidup secara jasmani. Ya. Tapi kata yang dipakai ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kata hidup itu berasal dari kata Yunani zoe yang mempunyai arti hidup sejati, hidup rohani. Nah, istilah zoe ini, saudara, ini dihubungkan dengan terang. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Dihubungkan juga dengan kemuliaan.
hidup yang dalam terang, hidup dalam kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 1 dan 4. Dihubungkan juga dengan kehormatan. Roma 2 ayat 7. Dihubungkan juga dengan kelimpahan. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Zoe dihubungkan dengan kelimpahan. Dihubungkan juga dengan ketidakbinasaan. 2 Timotius 1 ayat 10. Dihubungkan juga dengan kebangkitan. Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 11 ayat 25 teks yang tadi kita sudah baca. Dihubungkan juga dengan kehidupan kekal. Dengan kerajaan Allah. Kolose 1 ayat 13 dan Matius pasal 25. Dihubungkan dengan kekudusan. Roma 6 ayat 22 dan seterusnya. Dihubungkan dengan sukacita. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Dihubungkan dengan roh. Yohanes 6 ayat 63. 1 Korintus 15 ayat 45. Dihubungkan dengan yang tidak terbinasakan. Ibrani 7 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 23. Dan kata Zoe ini, selain dihubungkan dengan apa yang tadi sudah saya katakan, kata ini juga dipertentangkan dengan kegelapan. Kolose 1 ayat 13. Dipertentangkan dengan aib. Roma 2 ayat 7. Dipertentangkan dengan kematian. 1 Yohanes 3 ayat 14. Dipertentangkan dengan kefanaan. 2 Korintus 5 ayat 4. Dipertentangkan dengan kehancuran. Matius 7 ayat 13 dan ayat-ayat berikutnya. Dipertentangkan dengan penghakiman. Yohanes 5 ayat 28 dan ayat-ayat berikutnya. Dipertentangkan dengan kebinasaan. Galatia 6 ayat 8. Dipertentangkan dengan murka. Roma 2 ayat 7 dan ayat-ayat berikutnya. Yohanes 3 ayat 36. Dipertentangkan dengan hukuman kekal. Matius 25 ayat 46. Ya. Ini Zoe. Memiliki Zoe, memiliki hidup atau Zoe ini berarti bertahan sampai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 27. Sebaliknya, tidak memiliki hidup atau tidak memiliki Zoe itu berarti layu dan dibakar seperti ranting yang terpotong. Matius 7 ayat 13 dan ayat 19, Lukas 3 ayat 9, bandingkan dengan Yohanes 15 ayat 6. Seperti ranting yang terpotong dan dimusnahkan di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Markus 9 ayat 43 dan ayat-ayat berikutnya. Dan Wahyu 20 ayat 14 dan ayat-ayat berikutnya. Ya. Nah, saudara, dari pengertian, dari konsep ini, kita bisa menemukan bahwa kebangkitan dan hidup itu artinya kehidupan kekal bersama dengan Allah. Kebangkitan dan hidup artinya menikmati persekutuan kekal dengan Allah. Kebangkitan dan hidup artinya menikmati kasih dan kebaikan Allah selama-lamanya. Kebangkitan dan hidup artinya keluar dari kematian dan tidak lagi berada di bawah kuasa kematian. Tidak lagi dikuasai oleh yang namanya kematian atau maut. Kebangkitan dan hidup artinya terhindar, selamat dari kematian atau kebinasaan kekal. Terhindar dari murka Allah selama-lamanya atas iblis dan orang-orang berdosa dan yang tidak percaya. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sangat jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Pernyataan ini bukan berasal dari manusia, tetapi klaim dari Yesus Kristus sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengklaim dirinya sebagai kebangkitan dan hidup selain hanya Yesus Kristus sendiri. Nabi-nabi hebat, tersohor, ya, terkenal sekalipun, tidak ada yang mengatakan bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup selain Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus
adalah kebangkitan dan hidup, ya, yang berkuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati dan memberinya hidup kembali, seperti yang nyata dalam beberapa mujizat kebangkitan orang mati yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Ya, misalnya ketika Yesus membangkitkan anak perempuan seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, itu dicatat dalam Matius 9 ayat 18 sampai 19, ayat 23 sampai 26, dicatat juga dalam Markus 5 ayat 21 sampai 24, ayat 35 sampai 43, dan di dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 42, ayat 49 sampai dengan ayat 56. Bukan hanya itu saja, Yesus juga membangkitkan seorang anak muda di Nain, Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Dan dalam teks yang kita baca tadi, Yesus juga membangkitkan Lazarus, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Bahkan Yesus Kristus sendiri bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga sesudah kematiannya. Ini jelas menunjukkan bukti-bukti bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Tetapi juga saudara, Tuhan Yesus Kristus tidak hanya berkuasa dan membuktikan bahwa dia berkuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati dan memberinya hidup secara jasmani saja, seperti teks-teks yang tadi kita sudah lihat. Ya, tetapi juga dia berkuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati secara rohani dan memberi kepadanya hidup secara rohani. Itulah membangkitkan orang itu dari kematian akibat dosa, membebaskan orang itu dari kebinasaan kematian kekal di dalam neraka, dan memberinya hidup baru, memberinya hidup yang kekal. Ya. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus Kristus benar-benar adalah kebangkitan dan hidup. Ya, ada banyak bagian di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah sumber kebangkitan dan hidup selain teks ini. Ya, selain Injil Yohanes 11 ayat 25 ini. Ada banyak teks-teks Alkitab yang lainnya yang juga menyatakan bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup yang berkuasa untuk membangkitkan dan memberi hidup kepada manusia. Misalnya, Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi Allah, hanya bagi Kristus. Yesus berkata, sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak, demikian juga dirinya sendiri menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bukankah ini bukti keilahian, kealahan Yesus Kristus? Bapa dan Anak satu hakikat, setara, sederajat dalam keilahian. Ya. Ayat ini juga menunjukkan konsep Tritunggal. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan yang berikut, Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya. Inilah teks-teks yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Jadi sangat jelas sekali
bahwa oleh karena Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup, maka hanya di dalam Yesus Kristus sajalah manusia bisa mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal. Oleh karena Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup, maka ada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya, di luar Yesus Kristus, manusia tidak bisa memperoleh kebangkitan dan hidup yang kekal dengan segala kelimpahannya. Ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup, itu berarti hanya di dalam Dia sajalah, saudara dan saya, manusia bisa memperoleh kebangkitan dan hidup yang kekal. Hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa mengaruniakan kebangkitan dan hidup yang kekal itu kepada saudara dan saya, kepada manusia. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita, saudara dan saya, manusia bisa memperoleh pengharapan akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Di luar Yesus Kristus, saudara dan saya, manusia sama sekali tidak dapat memperoleh kebangkitan dan hidup, melainkan kematian dan hukuman kekal. Di luar Yesus Kristus, manusia sama sekali tidak akan memperoleh pengharapan akan kebangkitan dan hidup yang kekal, melainkan hanya kematian dan hukuman kekal. Saya ingin mengutip sebuah tulisan dari seorang yang bernama David Iman Santoso, ya, dalam bukunya yang berjudul Teologi Yohanes, Intisari dan Aplikasinya. Dia menulis dalam bukunya ini, saudara. Yesus berkuasa atas maut, yang akhirnya terbukti dalam kebangkitannya sendiri. Kalau Yesus adalah hidup, berarti di luar Dia tidak ada hidup dan tidak ada pengharapan. Maka barang siapa berada di dalam Yesus Kristus, dia memiliki keduanya. Pada masa sekarang, dia hidup. Pada masa yang akan datang, ia mempunyai harapan hidup yang kekal. Itulah hidup yang kekal. Ya. Jadi inilah pelajaran pertama, saudara, yang kita bisa lihat, yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan ini. Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Tidak ada siapapun juga, tidak ada oknum apapun juga, ya, yang ada di kolong langit ini, saudara, yang menjadi kebangkitan dan hidup selain hanya Yesus Kristus saja. Oleh sebab itu, sia-sialah usaha dan upaya kita untuk mencari kebangkitan dan hidup di luar Yesus Kristus. Hanya satu yang bisa memberikan kebangkitan dan hidup, itulah Yesus Kristus saja. Christ alone. Pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti akan mengalami kebangkitan dan hidup. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, ya, tapi pasti akan mengalami kebangkitan dan hidup. Ya, mari kita kembali lihat perkataan Yesus ini. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang percaya kepadanya pasti akan hidup walaupun dia sudah mati. Bahkan ditegaskan kembali bahwa setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati selama-lamanya. Ya, bukan hanya sekedar dia hidup walaupun dia sudah mati, tetapi hidup yang dia punya itu adalah hidup selama-lamanya. Artinya, dia tidak akan lagi mengalami kematian selama-lamanya. Ya, percaya. Nah, 3 kali kata percaya dicatat dalam ayat 25 sampai 26 ini. Apa yang dimaksud dengan percaya di sini? Percaya artinya saudara dan saya melepaskan andalan pada segala usaha kita,
usaha kita sendiri, entah itu kebajikan, entah itu kebaikan susila atau apa saja untuk mendapatkan kehidupan kekal, dan sepenuhnya hanya mengandalkan Yesus Kristus. Itu percaya. Saudara keluar, saudara tinggalkan, saudara melepaskan, ya, dari seluruh mengandalkan pada segala usaha saudara dan saya sendiri, entah itu perbuatan baik saudara, entah itu amal ibadah saudara. Jangan bergantung ke sana, keluar dari sana. Karena semua itu tidak bisa memberikan kebangkitan dan hidup kepada saudara, kecuali saudara bergantung percaya sepenuhnya, hanya mengandalkan sepenuhnya Yesus Kristus. Ya, mengalami kebangkitan dan hidup kekal bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal baik kita, amal ibadah kita, bukan saudara, melalui iman atau percaya kepada Kristus. Hanya itu, hanya melalui iman, hanya dengan percaya kepada Kristus. Tanpa iman, tanpa percaya kepada Kristus, mustahil saudara dan saya, manusia berdosa ini, memperoleh kebangkitan dan hidup yang kekal. Meskipun saudara dan saya bersandar atau mengandalkan semua perbuatan dan amal saleh saudara dan saya kepada Tuhan. Kita bisa lihat itu dalam Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalehan kita itu seperti kain kotor. Istilah kain kotor di situ dalam teks aslinya adalah seperti kain menstruasi. Seperti pembalut wanita pada saat menstruasi. Najis. Kesalehan kita sendiri pun najis. Kesalehan kita sendiri pun tercemar oleh dosa kita. Bagaimana mungkin kesalehan yang sudah rusak, tercemar oleh dosa bisa memberikan jaminan untuk memperoleh kebangkitan dan hidup? Mustahil, tidak mungkin. Ya, demikian pula dicatat dalam Roma 3:10 sampai dengan ayat 18 dan juga ayat 23 sampai 24 yang intinya menekankan bahwa kebangkitan dan hidup hanya bisa diperoleh bukan dengan bersandar, bukan dengan mengandalkan perbuatan baik, amal saleh ibadah kita, bukan, tetapi hanya percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Itu artinya percaya. Itu artinya beriman. Ya. Apa itu percaya? Apa itu beriman? Menanggalkan semua kebergantungan, kebersandaran kepada perbuatan baik, amal saleh, ibadah atau agama kita. Tinggalkan itu semua dan hanya percaya kepada Yesus Kristus. Percaya artinya menerima segala sesuatu yang Yesus katakan sebagai kebenaran yang mutlak dan mempertaruhkan hidup kita di atasnya dengan kepercayaan yang sempurna. Itu percaya, menerima semua yang Yesus katakan itu sebagai kebenaran yang mutlak. Yes, aku percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ini sebuah kebenaran. Ya, lalu kemudian saya mempertaruhkan hidup saya di atasnya. Menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Kristus dengan kepercayaan yang sempurna. Percaya artinya apa? Percaya artinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus. Saya serahkan diri saya sepenuhnya kepada Kristus. Di mana Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Itu artinya percaya. Serahkan dirimu kepada Kristus. Ya, sehingga dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat sepenuhnya atas hidupmu secara pribadi. Hanya kepada orang yang percaya kepada Kristus Yesus sajalah, maka orang tersebut pasti mengalami kebangkitan dan hidup. Hanya kepada orang yang bersandar, yang mengandalkan kepada Kristus, bukan bersandar, bukan mengandalkan kepada amal ibadah, perbuatan baiknya, yang mengalami kebangkitan dan hidup. Hanya kepada mereka yang percaya kepada Kristus Yesus saja. Dan bukan kepada orang yang bersandar kepada perbuatan baik, amal ibadahnya yang bisa memperoleh kebangkitan dan hidup. Ya, siapa yang percaya kepada Kristus maka pasti orang itu mengalami kebangkitan dan hidup. Sebaliknya, siapa yang tidak percaya kepada Kristus, yang hanya mengandalkan perbuatan baik, amal ibadahnya, amal agamanya saja, dia pasti tidak akan mengalami kebangkitan dan hidup. Sia-sia. Yang dia temui hanyalah kebinasaan kekal. Saudara, Yesus memberikan jaminan. Yesus memberikan kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepadanya
pasti akan hidup walaupun sudah mati akibat dosa-dosanya. Ada jaminan di sana. Ya. Itu berarti bahwa hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa membangkitkan kita dari kematian akibat dosa-dosa kita. Waktu Yesus mengatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya pasti akan hidup walaupun sudah mati. Itu berarti hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa menyucikan atau membasuh dosa-dosa saudara dan saya. Dosa-dosa kita bukan perbuatan baik saudara. Bukan perbuatan baik kita. Bukan amal ibadah saudara. Bukan amal ibadah kita. Bukan. Ya. Yesus Kristus memberikan jaminan dan kepastian bahwa setiap orang yang percaya, hanya bagi orang yang percaya kepadanya, tidak akan mati selama-lamanya. Itu berarti apa? Itu berarti pasti akan mengalami hidup yang kekal bersama dengan Allah dan pasti tidak akan mengalami kebinasaan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi, setiap orang yang percaya kepada Yesus saat ini, maka saat ini juga, sekarang juga, dia sudah mengalami kebangkitan dan hidup. Artinya apa? Artinya, dia sudah mengalami kebangkitan dari kematian akibat dosa. Dia sudah dilepaskan dari kuasa dan kutuk dosa. Dia sekarang mengalami hidup yang baru. Atau menjadi ciptaan baru. Ya. Saat dia percaya kepada Yesus saat ini juga. Yang berikut, setiap orang yang percaya kepada Yesus saat ini atau pada masa sekarang, maka ia akan memperoleh pengharapan untuk dibangkitkan pada akhir zaman dan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah dalam kemuliaannya. Itulah masa yang akan datang. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, luar biasa firman Tuhan hari ini. Luar biasa kita bisa melihat Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dua pelajaran penting kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Dua pelajaran penting kita sudah bisa lihat ketika kita merenungkan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, aplikasinya bagi kita saat ini adalah pertama, mari saya mengajak saudara untuk percaya hanya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dia sajalah kebangkitan dan hidup, ya, yang dapat mengaruniakan kepada saudara kebangkitan dan hidup. Hanya Yesus. Ya, jadi hanya percayalah kepada Yesus. Jangan saudara percaya di luar Yesus. Jangan saudara mengandalkan amal baik saudara, perbuatan baik saudara. Oh, dengan perbuatan baik saya, dengan amal ibadah saya, maka saya akan memperoleh kebangkitan dan hidup. Dusta, bohong itu saudara. Ya. Perbuatan baik saudara, amal ibadah saudara, amal agama saudara, ya, semua itu tidak bisa memberikan kebangkitan dan hidup hanya ketika saudara percaya kepada Yesus. Ya. Amal ibadah, perbuatan baik kita itu adalah buah ketika saudara sudah percaya kepada Yesus. Bukan cara, bukan jalan untuk saudara memperoleh kebangkitan dan hidup. Ya, sekali lagi, perbuatan baik kita, ketaatan kita kepada perintah Tuhan, amal ibadah kita, semua itu merupakan buah dari iman, dari percaya kita kepada Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Itu buah hasil dari iman, dari percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Dan bukan cara, jalan, atau upaya untuk saudara memperoleh kebangkitan dan hidup. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara, demi nama Yesus, percayalah kepada Yesus Kristus, karena Dialah kebangkitan dan hidup. Dia yang bisa membangkitkan saudara dari kematian akibat dosa dan memberi saudara hidup yang kekal, melepaskan saudara dari kematian kebinasaan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Oleh sebab itu, jangan tunggu lagi. Percayalah kepada Yesus Kristus saat ini juga. Esok mungkin kesempatan itu tidak ada lagi. Yang kedua, saya mengajak saudara, mari percayalah kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia sajalah yang bisa membangkitkan saudara dari kematian akibat dosa
Hanya Dia sajalah yang bisa mengampuni dosa-dosa saudara, yang bisa menyucikan saudara dari dosa-dosa saudara, dan mengaruniakan kepada saudara hidup yang baru, menjadi ciptaan baru. Itulah hidup di dalam Kristus. Hidup yang mengasihi dan memuliakan Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah yang menikmati segala kebaikan Allah, persekutuan dengan Allah yang melimpah ruah. Hanya ketika saudara percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga aplikasinya bagi kita adalah percayalah kepada Yesus Kristus dan saudara akan memperoleh pengharapan yang pasti. Pengharapan yang tidak akan pernah bisa layu. Pengharapan yang tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa gagal. Itulah pengharapan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Kenapa? Karena Kristus sendiri yang menjamin pengharapan saudara. Kristus yang sudah menaklukkan kematian. Maka Kristus bisa berkuasa untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada saudara bersama dengan Allah. Itu sebabnya pengharapan ini tidak akan pernah bisa layu. Pengharapan ini tidak akan pernah bisa hilang. Pengharapan ini tidak akan pernah bisa gagal. Itulah pengharapan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah yang disediakan bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari saya mengajak kita semua, percayalah kepada Yesus Kristus hari ini juga. Karena hanya Dialah satu-satunya kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, jangan cari kebangkitan dan hidup di luar Yesus Kristus. Tidak ada. Kebangkitan dan hidup hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari saya mengajak saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus hari ini juga, karena hanya Dialah satu-satunya kebangkitan dan hidup. Jangan tunggu, jangan ragu, jangan tunda untuk percaya kepada Yesus Kristus hari ini juga. Jangan cari kebangkitan dan hidup di luar Yesus Kristus, karena tidak ada kebangkitan dan hidup selain hanya di dalam Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Dan kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Doa saya, setiap saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini dijamah oleh Tuhan sehingga percaya dan beriman hanya kepada Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Dan saudara, jangan juga saudara sungkan untuk menyebarkan video ini sehingga makin banyak orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.